Untuk menghemat waktu, Julia bahkan bersepeda melintasi kantor, memaksa asistennya berlari kecil agar bisa mengimbanginya. Jadi, ketika orang-orang tahu Ben ditugaskan untuk membantu Julia, mereka merasa kasihan padanya. Julia terkenal sebagai sosok yang keras, bekerja di bawahnya tidak mudah. Tapi Ben tetap tenang dan percaya diri. Dia datang ke kantor tepat waktu, siap bekerja. Yang mengejutkannya, Julia memberitahunya bahwa perusahaan hanya mempekerjakan intern senior sebagai bagian dari program komunitas. Tidak ada rencana kerja nyata untuknya. Bahkan, Julia menyarankan memindahkannya ke departemen yang lebih sepi. Tapi Ben bersikap tegas, dia bilang tidak mau hanya duduk-duduk dan menerima gaji. Melihat keseriusannya, Julia berjanji akan mencari tugas untuknya, lalu mengabaikannya. Tapi Ben tidak membuang-buang waktu. Dia pulang terlambat setiap hari, menunggu sampai Julia pulang. Hari-hari berlalu, tetap tidak ada tugas yang datang. Meski begitu, Ben tidak pernah patah semangat. Dia membantu dimanapun dia bisa, berbagi pengetahuan sales dengan rekan kerja yang lebih muda. Julia mulai menyadari Ben bukan sekadar sibuk, tapi juga peduli. Hingga suatu hari, Julia akhirnya memberinya tugas kecil, mengantar cucian kotornya ke laundry. Tapi Ben memperlakukan itu seperti tanggung jawab penting. Yang tidak dia tahu, Julia sedang mengalami hari yang buruk. Perusahaan berkembang terlalu cepat, dan investor ingin membawa CEO baru untuk meringankan bebannya. Bagi Julia, ini seperti menyerahkan perusahaan yang dia bangun dari nol. Dia tidak mau bantuan, tidak mau berbagi kendali. Tapi di lubuk hatinya, dia tahu dirinya kelelahan, dia tidak punya pilihan. Saat percakapan itu berlangsung, Ben masuk diam-diam untuk mengambil cucian. Dia tidak bicara, tidak bertanya apapun, hanya mengambil tas dan pergi. Lalu si sekretaris bertanya apa yang terjadi di dalam. Ben hanya berkata, "Aku tidak dengar apapun, pendengaranku memburuk." Dia sudah cukup lama di dunia bisnis untuk tahu kapan harus bicara dan kapan diam. Momen itu memberinya perspektif baru tentang Julia. Di balik sikap kerasnya ada sosok yang rapuh, dia berusaha sebaik mungkin dalam apapun. Ben memutuskan untuk membantu semampunya. Ada meja berantakan di kantor yang jadi tempat menumpuk barang-barang random, ini benar-benar kacau, dan itu salah satu hal yang paling Julia benci. Keesokan paginya, ketika Julia tiba, mejanya sudah rapi. Ternyata Ben datang jam 7 pagi untuk membereskannya sendiri. Julia benar-benar tersentuh. Dia memuji Ben di depan semua orang, dan tim memberinya tepuk tangan meriah.